Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Akhil karim wa ukhtiyal karimah yang ana cintai dan hormati, rahimani Allah wa iyyak wa baraka fiik. Tatkala seorang muslim dan muslimah telah mengetahui keutamaan begitu banyak yang Allah Jalla wa'ala janjikan untuk hamba-hambanya yang menjalankan ibadah puasa dan terkhusus ibadah puasa di bulan Ramadan, maka hendaknya ia ketahui dan ia ingat bahwa di sana ada adab-adab yang hendaknya ia realisasikan di bulan Ramadan atau tatkala ia menjalani ibadah puasa. Berikut ini beberapa adab yang seyogyanya bagi seorang muslim dan muslimah yang menjalankan ibadah puasa untuk merealisasikannya. Yang pertama, akhil karim wa ukhtiyal karimah, adalah mewujudkan nilai-nilai takwa kepada Allah. Kenapa demikian? Karena memang tujuan utama Allah mensyariatkan ibadah puasa itu adalah agar kita bertakwa kepadanya. Maka sungguh tiada arti dari ibadah puasa yang kita jalankan apabila kita tidak menjaga nilai-nilai takwa. Tatkala kita tidak mewujudkan nilai-nilai takwa dan justru kita meninggalkannya. Bukankah Allah Jalla wa'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh telah diwajibkan kepada kalian ibadah puasa dan kepada umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Apakah itu takwa? Para ulama menyebutkan definisi takwa yang sangat mencakup adalah definisi yang disebutkan oleh Talqun bin Habib rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Tatkala beliau ditanya tentang takwa, maka beliau menyatakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri min Allah tarju thawab Allah wa tatruka ma'siyat Allah ala nuri min Allah takhafu iqab Allah. Takwa itu adalah engkau menjalankan ketaatan kepada Allah ala nuri minallah, di atas bimbingan ilmu agama, bukan ikut-ikutan. Tarju thawab Allah, engkau mengharapkan pahala hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Wa anta tatruka ma'siyat Allah ala nuri minallah takhafu iqab Allah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah atas bimbingan ilmu, bukan karena melihat orang meninggalkannya atau karena khawatir akan dicela oleh manusia jika melakukannya. La, engkau meninggalkannya karena engkau tahu bahwa itu adalah maksiat kepada Allah. Takhafu iqab Allah, dan karena engkau takut akan siksaan Allah, bukan celaan manusia. Ini adab yang pertama dan yang utama bagi seorang muslim dan muslimah yang sedang menjalankan ibadah puasa untuk memperhatikannya. Ia selalu menjaga nilai-nilai takwa, mewujudkan nilai-nilai takwa, mempertahankannya, dan tidak melanggar nilai-nilai takwa. Karena sungguh tidaklah Allah Jalla wa'ala mewajibkan dan mensyariatkan ibadah puasa kecuali agar kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Adab berikutnya yang hendaknya kita perhatikan tatkala kita sedang menjalankan ibadah puasa secara khusus dan juga di luar ibadah puasa adalah agar kita menjauhkan lisan dan tangan kita dari tindakan-tindakan zalim terhadap anak Adam, dan terkhusus terhadap seorang mukmin dan mukminah. Jangan sampai kita di dunia ini telah bersusah payah, letih dan lelah melaksanakan berbagai ibadah kepada Allah, namun di hari kiamat tatkala kita bertemu dengan Allah, kita termasuk orang-orang yang pailit, orang-orang yang merugi. Saudaraku yang aku cintai karena Allah, dengarkanlah sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berikut ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muflisa min ummati يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار.
Sesungguhnya orang yang pailit, orang yang merugi dari umatku adalah mereka yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala puasa, dan pahala zakat. Tapi dia pernah mencela ini, dia pernah menuduh orang lain, ia pernah memakan harta orang lain dengan cara yang haram, ia pernah menumpahkan darah manusia, dan dia pernah memukul orang lain. Maka kebaikan-kebaikannya itu diambil untuk yang ini, untuk korbannya yang ini, untuk korbannya yang ini. Sehingga tatkala kebaikan ibadahnya itu habis, sedangkan kezaliman yang ia lakukan kepada manusia belum terbayar, maka Allah akan mengambil dosa-dosa korban-korban kezalimannya yang pernah ia zalimi dengan tangan dan lisannya, yang pernah dia cela, yang pernah dia bunuh karakternya, yang pernah dia ambil hartanya dengan cara yang haram, yang pernah dia tumpahkan darahnya, yang pernah ia pukuli. Kemudian Allah timpakan kepadanya, kemudian Allah lemparkan dia ke dalam nerakanya. Ayatan billah. Maka hendaknya ketika kita menjalankan ibadah puasa secara khusus dan juga di luar ibadah puasa, hendaknya kita menjaga lisan dan tangan kita dari tindakan-tindakan yang zalim. Karena tidaklah seorang muslim itu dikatakan muslim kecuali tatkala manusia lainnya selamat dari kezaliman lisan dan tangannya. Bukankah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah orang yang muslim lainnya selamat dari keburukan lisan dan tangannya. Jangan kita remehkan dosa yang dilakukan oleh lisan kita. Sekali-kali jangan. Karena sungguh mayoritas manusia dilemparkan ke dalam neraka itu disebabkan lisan mereka. Sebagaimana mayoritas manusia yang diselamatkan dari neraka itu disebabkan mereka menjaga lisan mereka. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, tatkala beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Nabi Allah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih." Wahai Nabi Allah, apakah kita akan diperkarakan oleh Allah karena apa yang telah kita ucapkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Thaqilatka ummuk ya Mu'adz, wa hal yakubbun nas ala fin-nari aw ala wujuhim aw ala manakhirihim." Tidaklah manusia itu diseret dengan wajah mereka ke tanah, ke dalam api neraka, kecuali disebabkan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh lisan mereka. Di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yadman lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang menjamin untukku apa yang ada di antara jenggot dan kumisnya, maksudnya dia menjaga lisannya untuk tidak melakukan kezaliman dengan ghibah, adu domba, dusta, dan yang lain-lainnya, dan dia menjaga apa yang ada di antara dua kakinya, maksudnya syahwatnya, dia tidak berzina, dia tidak liwat, maka aku jamin untuknya syurga. Sungguh beruntung seorang hamba yang telah menjaga lisannya dari dusta, ghibah, namimah, dan berbagai dosa lainnya, dan ia pun menjaga kehormatannya dengan tidak melakukan zina dan dosa-dosa lainnya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man waqahu Allahu syarra ma baina lahi wa syarra ma baina rijlihi dakhala al-jannah." Barang siapa yang Allah jaga ia dari kejelekan lisan dan kejelekan syahwatnya, maka ia pasti masuk surga. Jika ada yang bertanya, bagaimana caranya dan apa tips agar kita tidak diperkarakan oleh Allah atau kita tidak disiksa karena keburukan-keburukan lisan kita, maka Nabi SAW berikan petunjuk untuk kita, sebuah petunjuk yang sangat indah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia ucapkan kebaikan, kalau tidak maka hendaknya ia diam. Akhil karim wa ukhtiyal karimah rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di antara adab yang hendaknya kita realisasikan di saat kita menjalankan ibadah puasa adalah menjaga hati dari kedengkian, hasad, suudzon, buruk sangka kepada manusia.
Di antara adab yang hendaknya kita realisasikan tatkala kita menjalankan ibadah puasa adalah menjaga waktu sebenar-benarnya. Dan justru di saat kita menjalankan ibadah puasa, kita banyak perbuatan sia-sia yang kita lakukan ketimbang sebelum datang bulan Ramadan. Karena tidak sedikit di sana orang-orang ketika bulan Ramadan mereka jauh lebih lalai dari zikir, dari baca Al-Quran, lalai dengan game, lalai dengan perbuatan-perbuatan yang tidak memberikan pahala untuknya ketimbang sebelum mereka datang bertemu dengan bulan Ramadan. Dan di antara adab yang hendaknya kita perhatikan ketika kita menjalankan ibadah puasa adalah memperbanyak doa. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan firman Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quranul Karim, tatkala Allah Jalla wa'ala menerangkan tentang bulan puasa, maka di akhir halaman atau di akhir pembahasan puasa Allah menerangkan tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka aku adalah zat yang maha dekat akan mengabulkan doa yang berdoa, maka hendaknya mereka memohon kepadaku untuk dikabulkan dan beriman kepadaku agar mereka diberikan petunjuk. Rahasianya adalah bahwa hendaknya orang yang sedang menjalankan ibadah puasa memperbanyak doa, karena puasa adalah sebab suatu doa itu mustajab di sisi Allah Jalla wa'ala.